User, kembali lagi di David Aji Channel. Salam Quest Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komen-komen di tab komunitas kemarin yang sempat kita post, yaitu produk dari Dominate. Itu adalah pesaing yang saya berikan untuk menyaingi Aero R1 yang sempat kita review di juara sepeda kemarin. Seperti apa spesifikasi detailnya? Tetap ikuti terus. Yuk. Oke, jadi untuk Dominate Bike ini saya pilih sebagai penantang Aero R1 karena untuk harganya di range 5 jutaan dan juga untuk group setnya juga hampir sama dengan Aero, yaitu 10 speed. Lantas untuk produk Dominate Bike ini apakah ini juga produk lokal? Kita akan mengupasnya dari awal. Untuk Dominate Bike ini sebenarnya ini dari pabrikan United Bike, semacam anak perusahaannya ya. Tidak hanya Dominate, bahkan United itu ada juga seperti produk merek Shadow itu juga dari United Bike. Dan tidak hanya United Bike, bahkan untuk Pacific juga memiliki anak perusahaan seperti Turanza, kemudian Aviator dan juga Exotic. Dan masih ada beberapa perusahaan lain yang seperti itu, seperti Element juga ada, Cam, ada Evenhorn, ada Police, dan masih banyak lagi. Jadi bukan hal yang heran atau aneh ketika sebuah perusahaan besar memiliki anak perusahaan untuk produk terbarunya seperti itu. Jadi apakah Dominate ini sebuah produk yang cukup untuk menandingi Aero R1 yang merupakan salah satu road bike yang cukup laris, cukup menyita perhatian karena untuk harga 5 juta dapat 10 speed dan juga desainnya juga lumayan oke. Untuk membahas ini kita akan kupas secara detail spesifikasinya. Jadi tetap ikuti terus, kita akan lanjut menuju spesifikasi utama daripada Dominate RR20. Lanjut. Jadi di sini saya udah dapat untuk spesifikasinya. Kita coba uraikan satu persatu. Jadi untuk Dominate Bike RR20 ini artinya 20 speed, yaitu 2 kali 10 speed, sama hanya seperti Aero R1 ya. Karena ini menggunakan 10 speed, jadi saya pilih sebagai penantangnya. Oke, nggak usah lama-lama. Untuk size ini ada dua size, yaitu 49 dan juga 52. Untuk spesifikasi yang lainnya, bahannya sendiri menggunakan bahan frame aluminium dan juga forknya juga masih aluminium. Kemudian untuk group set ini menggunakan Sensah P ya, PHI 2 kali 10 speed. Ini juga sama dengan Aero R1, menggunakan group set yang satu merek ya. Kemudian itu dari mulai shifternya ya, dari mulai shifter FD, RD, kemudian cranknya menggunakan Holotech yang sama juga sih seperti punyanya Aero, jadi compact 53/4T. Kemudian kasetnya atau sprocketnya juga 1132, itu masih sama. Chainnya juga dari, kalau chainnya ini sedikit berbeda ya. Kemudian untuk bahan seperti handlebar, stem dan lainnya itu masih menggunakan alloy. Jadi sama, hanya beda di merek dan juga sedikit geometrinya agak sedikit berbeda. Kalau kita bisa lihat di gambar di samping itu, untuk frame sebenarnya lebih cenderung ke all-rounder sama juga seperti Aero One, cuman untuk geometrinya sedikit merunduk ya, semi gravel. Jadi mungkin untuk kalian yang modif dari road bike ekonomis 10 speed ini ke gravel, saya rasa Dominate lebih bisa diunggulkan daripada Aero R1 karena Aero R1 lebih cenderung ke road bike endurance ya. Kalau untuk Dominate RR20 ini untuk geometrinya lebih mendukung menjadi gravel, masih bisa diandalkan untuk menjadi road bike atau sepeda gravel, masih bisa ya. Untuk berat totalnya di sini sempat menjadi polemik yang cukup cukup seru karena ada beberapa produsen atau toko ya, bisa kita sebut toko A itu bahkan bisa menyebut produk ini beratnya hanya 8 kilo ya. Tapi untuk pendapat saya pribadi, karena saya juga belum pernah menimbang secara langsung, secara full bike, untuk spesifikasi seperti ini, saya rasa ini tetap di kepala 9, mengingat untuk United Stigma yang dulu sempat kita cek untuk beratnya itu masih di angka 8,5, padahal itu udah full carbon dari frame dan forknya. Tentu saja untuk bahan frame dan fork dari Dominate yang full alloy dan juga group setnya yang masih belum sekelas 105 atau Ultegra, bahkan itu saya rasa masih berada di 9, bahkan bisa saja menyentuh 10 kiloan.
Jadi bagi kalian yang bilang 8 kilo untuk harga road bike 5 jutaan, saya rasa untuk saya pribadi itu belum karena ini masih entry level ya, entry level 5 jutaan, mungkin 11-12 dengan bobotnya si Stratos S2 atau kalau enggak Trail Arden 4 atau Arden 3 seperti itu. Jadi 9,5 sampai 10 kiloan lah mungkin untuk spesifikasi seperti ini, bobotnya ya segitu. Jadi mohon maaf untuk 8 kilonya masih jauh, bahkan S7 pun itu masih 8,5 ya. Jadi masih 8-an, itu udah full karbon juga. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan Dominit R22. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih mendetail bisa ditanyakan di kolom komentar, dan juga teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan kereta mengenai informasi seputar road bike dan goes ataupun semua seputar dunia persepedaan seperti itu. Bisa di-share juga ke teman-teman kalau serasa video ini bermanfaat, dan juga yang paling penting jangan lupa goes untuk menjaga imun kita. Oke, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Akhir salam, salam goes Indonesia.